Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Bayu Prawira, berasal dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Akan membuat tugas kimia yang menjelaskan tentang alkohol. Pertama, definisi. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi atau min OH. Contoh dari alkohol: 1. Metana memiliki rumus molekul CH. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi, maka akan terbentuk senyawa CHOH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas, sedangkan metanol berupa zat cair. 2. Etana memiliki rumus molekul CH. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi, maka akan terbentuk senyawa CHOH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol dan etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Jenis-jenis alkohol. Pembahasan materi alkohol selanjutnya yaitu jenis alkohol. Secara umum, alkohol bisa dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah gugus hidroksinya, yaitu senyawa monoalkohol dan polialkohol. Senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi. Senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi. Tata nama alkohol. Tata nama senyawa dalam kimia merupakan penamaan yang merujuk pada sistem IUVAC, International Union of Food and Applied Chemistry. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Alkohol dengan satu gugus min OH memiliki nama lazim alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contoh metanol dan etanol. Contoh metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Jika posisi min OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi min OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang min OH tersebut. Contoh propanol, contoh 1 propanol, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal. Contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Selanjutnya, sifat-sifat alkohol. Seperti pada pembahasan sebelumnya, penggantian atom H menjadi gugus min OH menyebabkan perbedaan sifat fisika dan kimia suatu senyawa, tak terkecuali alkohol. Adapun sifat-sifat alkohol adalah yang pertama,
Alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus min OH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Selanjutnya, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain, seperti ether. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom Si pada rantainya. Yang ketiga, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa aloksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi alkohol. Setiap senyawa turunan alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Hal itu juga berpengaruh pada reaksi-reaksi kimia yang bisa terjadi pada senyawa tersebut. Adapun reaksi kimia yang bisa terjadi yaitu sebagai berikut. 1. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Terjadinya reaksi molekul tersebut melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus min OH dengan logam Na dan K dan menghasilkan gas hidrogen. 2. Substitusi gugus min OH dengan halogen menggunakan reaksi PCI atau SOCI. Sedangkan reaksi dengan I dan Br- membutuhkan bantuan HSO pekat. 3. Bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karbosilat. Alkohol bisa bereaksi dengan halogen X melalui reaksi substitusi radikal. Alkohol bisa mengalami eliminasi, menghasilkan alkena pada suhu 180 atau ether pada suhu 130. Selanjutnya, manfaat alkohol. Alkohol juga memiliki beberapa manfaat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Metanol digunakan untuk membuat pupuk obat plastik dan senyawa organik lain. Metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Kedua, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. 3. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. Keempat, gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Kita masuk ke penjelasan soal. Sekarang soalnya yaitu CH3, CH2, CH, CH2OH dan CH memiliki cabang CH2, CH2, CH3. Pertama, kita cari rantai induk atau rantai terpanjang. Karena OH terletak di kanan, berarti kita mengambil nomor dari kanan, yaitu 1, 2. Kalau langsung ke kiri cuman 4, jadi itu bukan rantai induknya. Kalau ke bawah yaitu 5, berarti rantai induknya ke bawah. 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah rantai induknya.
Sekarang kita beri nama di cabang, karena 2 berarti menjadi 2 etil. Karena rantainya 5 berarti penta. Jadi 1 pentanol. Mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.